Nantikan Berita Agro Siang live pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan Anda bisa menyaksikannya kembali pada pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Agronews Indonesia. Dulu orang bilang petani dan nelayan Indonesia bodoh dan miskin. Pernyataan itu ada benarnya. Sebagian besar petani dan nelayan kita hanyalah buruh kasar yang berjuang untuk bisa memenuhi hidup sehari-hari. Hampir semua anak-anak petani dan nelayan mengadu nasib di kota, sehingga impian swasembada pangan tidak akan pernah terwujud. Petani, peternak, dan nelayan Indonesia dapat berubah menuju kesejahteraan. Dimulai dari perubahan pola pikir para petani, peternak, dan nelayan secara konsisten dan berkesinambungan, di mana kesemuanya ini hanya dapat dicapai melalui edukasi dan media. Untuk itulah Agronews TV lahir untuk masa depan petani dan nelayan Indonesia. Agronews TV, media yang menghibur, mengedukasi, dan mentransformasi pola pikir para petani, peternak, dan nelayan agar mereka memiliki semangat dan pengetahuan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Kita semua bermimpi bahwa suatu saat nanti tidak ada lagi yang berani berkata bahwa petani dan nelayan Indonesia bodoh dan miskin. Tetapi mereka adalah para pahlawan Indonesia yang pintar dan sejahtera. Impian itu dimulai dari sekarang bersama Agronews TV. Pemirsa Agronews TV, murai els atau biasa disebut dengan belut murai adalah hewan dari famili Muraididae. Belut ini memiliki hampir 200 spesies yang berbeda. Murai banyak menghabiskan waktunya bersembunyi di terumbu karang. Kebanyakan mereka menampakkan kepala dan memamerkan mulutnya yang dipenuhi oleh giginya yang tajam. Hewan ini termasuk hewan yang pemalu dan bukan hewan yang agresif. Jadi murai ini adalah belut laut, belut murai yang bisa kita temukan di laut. Cuman di sini kita sudah membudidayakan dengan air buatan, yaitu air payau. Untuk karakter si murai sendiri, dia mempunyai antitoksin. Jadi untuk makanan yang beracun dan berbisa, dia kebal. Contohnya dia makan ikan buntal, makan lion fish, makan gurita, bahkan sampai makan anakan hiu. Untuk bahayanya sendiri, semakin besar si belut murai ini, dia memiliki tingkat bahaya yang besar karena giginya yang tajam juga memiliki bakteri yang mengandung di giginya tersebut. Jadi begitu tergigit, bakteri akan masuk ke dalam tubuh yang akan menginfeksi tubuh kita. Jadi, untuk ukuran sendiri maksimal jenis ini bisa tumbuh sampai sekitar 300 cm atau 3 meter. Untuk pembedaan jantan dan betinanya sampai saat ini belum bisa dibedakan karena dia termasuk hewan hermafrodit atau berubah jenis kelamin. Itu gambaran dari belut murai. Nanti bisa kita lihat bagaimana si belut murai tersebut di dalam air payau. Jadi untuk belut murai ini dia sebenarnya adalah karnivora sejati.
Karnivora sejati itu berarti dia pemakan daging. Jadi dia nggak makan tanaman ataupun yang sejenis tanaman. Dia hanya makan daging. Dan dia adalah hewan berburu di malam hari atau nokturnal. Jadi sering kita temui di pantai itu kalau malam hari. Cuman terkadang untuk ukuran tertentu mereka masuk di pantai pada siang hari. Belut murai sendiri merupakan hewan yang aktif di malam hari atau nokturnal. Belut murai dapat ditemukan di perairan laut tropis dan subtropis. Meskipun terbesar dari spesies ini dapat juga ditemukan di perairan yang hangat, dan dari beberapa mereka juga ditemukan di perairan air tawar. Jadi untuk pemeliharaan di akuarium, karena di sini saya memakai sistem merubah habitat dari habitat air laut, saya pindahkan ke air payau. Karena jenis honeycomb murai tersebut bisa hidup di air payau. Maka dari itu saya bikin air payau dari campuran air tawar dan juga garam dengan salinitas 10 ppt sampai 12 ppt. Untuk penyesuaian di akuarium kita perlu mengendapkan airnya dulu minimal 1 kali 24 jam agar terlarut garamnya secara utuh dan oksigen terkandung sudah baik. Baru kita masukkan ikan ke dalamnya. Dan si murai dalam 1 kali 24 jam selanjutnya dia sudah beradaptasi dengan baik. Ini nanti untuk pakannya ada nila, ikan nila. Kalau nggak ada ikan nila ya bisa biasanya pakai udang, gurita atau cumi-cumi. Jadi gampang ya, mungkin teman-teman bisa untuk pelihara sendiri, mungkin mencoba untuk bereksperimen sendiri untuk pelihara belut murai, entah itu di air asin ataupun air payau. Cuman untuk di air tawar saya tidak menganjurkan karena hanya beberapa jenis dari murai yang bisa hidup di air tawar seutuhnya. Belut murai biasanya kawin ketika menjelang akhir musim panas. Murai melakukan pembuahan dengan cara bertelur yang dibuahi sperma di luar rahim. Lebih dari 10.000 telur dilepaskan pada 1 kali pembiakan dan membutuhkan waktu 1 tahun untuk larva belut tumbuh menjadi dewasa. Sekian liputan Agronews TV kali ini. Sampai jumpa. 1, 2, 3, lagi, hah, masih ada lagi. Wah, banyak banget telurnya. Loh, kok bisa? Ternyata bebek ini makan vitamin anaik formula. Vitamin bebek petelur bikin banyak telurnya. Caranya, campur makanan bebek dengan vitamin anaik formula. Vitamin bebek petelur bikin banyak telurnya. Ini rahasia. Anaik formula persembahan dari Eka Farma. Paling cocok untuk Indonesia. Saya adalah petani ternak sapi. Saya sudah biasa menggunakan produk Eka Farma selama 6 tahun. Produk yang biasa saya gunakan adalah Dokoh. Saya menggunakan produk Eka Farma 2 tahun. Yang saya gunakan mineral kambing. Saya menggunakan produk Eka Farma yaitu Dokoh. Sudah 5 tahun saya gunakan. Produk Eka Farma memang cocok untuk Indonesia. Coba tebak, ini apa? Hasilnya lembut banget. Hah, pasti ini pelembut pakaiannya.
Mengkilap dan juga panjang. Pasti kalau mengkilap sabun cuci piring nih. Tapi masa sabun cuci piring panjang? Lalu berikutnya, gak perlu khawatir kalau bulunya rontok. Hahaha, ini pasti sampo rambut. Iklannya kan biasanya begini janji-janjinya. Satu lagi, pertumbuhan bulu akan lebih cepat dan tebal. Aku tahu, pasti ini obat tumbuh kumis ya. Ini Catwool, vitamin pertumbuhan bulu kucing. Hanya dengan 2-3 tetes Catwool, bulu kucing jadi tebal, mengkilap, panjang, dan bebas rontok. Catwool, persembahan Eka Farma, paling cocok untuk Indonesia. Pemirsa Agronews TV Indonesia, kita tahu pasti bukan bahwa lebah merupakan serangga besar yang terkenal dengan sengatannya yang menyakitkan. Namun, tahukah Anda bahwa tidak semua lebah bersifat demikian? Saya suka budidaya lebah itu karena yang pertama kita mendapatkan untung yang lumayan. Untung yang lumayan itu dengan modal yang sedikit, untungnya banyak. Kemudian istilahnya itu mempunyai tenaga kerja. Ibaratnya kan lebah itu si pelihara itu sebagai tenaga kerja atau sebagai karyawan saya. Lebah setiap saat bekerja pagi sore hari untuk mencari madu. Lah madu itu saat nanti sebetulnya kalau sudah terkumpul untuk bahan hidup siklus keluarga lebah madu, tapi sebagian itu diambil untuk dimanfaatkan oleh peternak atau manusia. Yang kedua, banyak mempunyai teman baru dari berbagai macam penjuru datang untuk yang pertama untuk mencari madu yang kualitasnya baik, kemudian yang kedua untuk belajar budidaya lebah madu. Ada yang disebut sebagai lebah pekerja yang dapat membawa keuntungan bagi seseorang yang memeliharanya. Lebah apa ya? Ya, benar sekali, lebah madu. Lebah madu merupakan jenis lebah yang tidak menyengat. Justru lebah ini dapat membawa keuntungan bagi kita yang memeliharanya. Mengapa bisa ya? Karena lebah ini menghasilkan madu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai pengobatan dan lainnya. Dan harga jual madu yang dihasilkan dari lebah madu sendiri tidaklah murah. Karena cara berbudidaya lebah madu tidak juga mudah. Untuk berbudidaya lebah madu sendiri, kita perlu membuat sarang lebah yang biasanya dibentuk seperti rumah-rumahan. Lalu kita juga harus memperhatikan suhu kandangnya. Pastikan saja bahwa di daerah Anda membudidayakan lebah madu banyak tanaman bunga-bunga yang mengandung banyak gizi untuk diserap oleh lebah. Seperti contohnya bunga kaliandra. Untuk memulainya, kita harus pergi ke hutan atau kebun. Pepohonan ataupun bebatuan dengan membawa kotak yang sudah dibuat sebagai rumah lebah madu. Nantinya akan banyak lebah madu yang menempati. Lebah-lebah madu tersebut harus dikarantina terlebih dahulu selama kurang lebih 5-7 hari di sekitar pekarangan rumah. Setelah itu sudah mulai dapat ditaruh di jarak yang lumayan jauh. Karena lebah akan mengenali rumahnya dan tidak akan meninggalkan sarang. Setelah kurang lebih dari 25 hari, lebah madu akan menghasilkan banyak madu yang dapat kita ambil. Namun, cuaca juga mempengaruhi proses pertumbuhan dan penghasilan madu oleh lebah madu. Panas yang berlebihan atau dingin yang berlebihan akan mempengaruhi kehidupan lebah madu. Biasanya 100 kotak sarang akan menghasilkan 50 kg sarang lebah. Namun, jika cuacanya kurang baik, hanya dapat menghasilkan sekitar 5-50% saja. Harga tiap 600 ml botol dibanderol dengan harga Rp80.000. Fantastis sekali bukan? Apakah Anda tertarik
budidaya lebah madu? Satu, dua, tiga, lagi. Hah, masih ada lagi. Wah, banyak banget telurnya. Loh, kok bisa? Ternyata bebek ini makan vitamin anak ikan formula. Vitamin bebek petelur bikin banyak telurnya. Caranya, campur makanan bebek dengan vitamin anak ikan formula. Vitamin bebek petelur bikin banyak telurnya. Ini rahasia. Anak ikan formula persembahan dari Eka Farma. Paling cocok untuk Indonesia. Saya adalah petani ternak sapi. Saya sudah biasa menggunakan produk Eka Farma selama 6 tahun. Produk yang biasa saya gunakan adalah Dokoh. Saya menggunakan produk Eka Farma 2 tahun. Yang saya gunakan mineral kambing. Saya menggunakan produk Eka Farma yaitu Dokoh. Sudah 5 tahun saya gunakan. Produk Eka Farma memang cocok untuk Indonesia. Coba tebak, ini apa? Hasilnya lembut banget. Pasti ini pelembut pakaiannya. Mengkilap dan juga panjang. Pasti kalau mengkilap sabun cuci piring nih. Tapi masa sabun cuci piring panjang? Lalu berikutnya, nggak perlu khawatir kalau bulunya rontok. Ini pasti sampo rambut. Iklannya kan biasanya begini janji-janjinya. Satu lagi, pertumbuhan bulu akan lebih cepat dan tebal. Aku tahu. Pasti ini obat tumbuh kumis ya. Ini Catwool, vitamin pertumbuhan bulu kucing. Hanya dengan 2-3 tetes Catwool, bulu kucing jadi tebal, mengkilap, panjang, dan bebas rontok. Catwool, persembahan Eka Farma, paling cocok untuk Indonesia. Agronews TV Indonesia hadir menemani hari Anda dengan berita-berita yang menarik dan inspiratif seputar petani, peternak, dan nelayan. Saksikan live pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda telah menyaksikan Berita Agro Siang. Saksikan terus setiap hari pukul 14.00 dan pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di Agronews Indonesia. Saksikan Agronews TV Indonesia pukul 14 waktu Indonesia Barat. Live